pokoknya mereka mukulin dulu, baru proses hukum yang sebenarnya. Selamat datang di Pelangi Kasih Channel, tempat kita sama-sama belajar memaknai perjalanan hidup. Please like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Welcome. Ya ampun, Wil. Iya, beginilah kalau mau minta perhatian. Janda. Ya ampun. Si janda kesenggol mobil, gimana ceritanya tuh, Wil? Aduh. Tahu nih. Aduh. Kejadiannya tuh hari Jumat tanggal 27 Maret. Pagi mau berangkat kerja seperti biasa, pakai sepeda. Gue untuk informasi aja, gue kerja di Tausorah, panti jompo lah kalau bahasa Indonesianya. Jadi gue ke klien-klien, ke pasien-pasien yang masih tinggal di rumah-rumah. Jadi gue dapat adres-adres tuh. Ya ilah, maksudnya gue udah tinggal di Belanda puluhan tahun. Berangkat kerja juga pakai sepeda, fine-fine aja, oke-oke aja. Hari ini kejadiannya. Gue tuh sepeda di jalur FITS, jalur sepeda. Di sini banyak lah, Belanda tuh terkenal sama ada jalur sepeda, ada jalur orang pejalan kaki, ada jalur mobil. Ini mobil keluar dari Wijk. Wijk tuh kayak apartemen lah, flat-flat gitu. Dia baru mau keluar. Dia tuh nggak ngeliat kiri kanan. Aku tuh punya forang bahasa Belanda. Prioritas. Iya, aku tuh punya prioritas. Aku boleh jalan duluan. Dia posisinya mundur apa? Enggak, dia posisinya dia mau ke jalanan mobil, tapi mesti lewat fit spot itu. Jadi dia nggak mundur, dia sebenarnya arahnya ngelihat elu harusnya. Harusnya dia ngelihat aku. Okay. Tapi karena dia nggak ngelihat kiri kanan dan dia juga nggak rem, jadi yang aku pikir aku forang, jadi kan aku jalan aja kan. Aku udah lihat dia, tapi dia nggak rem, jadi sepeda aku tuh dari belakang ketabrak lah. Tapi karena dia juga nggak cepet, maksudnya nggak ada kecepatan tinggi, aku juga nggak cepet, tapi aku jatuh karena disenggol gitu, berapa meter gitu. Karena ya tahu sendiri gue kan juga kecil, jadi mau ngerem mau nahan supaya nggak jatuh juga susah, nggak bisa. Jadi gue jatuh, kaki gue ketiban sepeda gue. Aduh. Ya, terus udah dari situ adrenalin udah, pokoknya gue udah nggak tahu. Gue menahan badan gue yang jatuh itu dengan tangan ini juga sakit nih pada saat itu. Jadi yang gue rasain ini, terus badan gue gemeter, ini sakit, udah itu aja yang gue rasain pada saat itu. Terus karena pagi-pagi banyak orang yang mau berangkat ke sekolah, kerja, banyak sepeda-sepeda juga. Dan kejadiannya itu di kayak perumahan gitu, jadi banyak orang yang bantu. Ada ibu-ibu yang telepon, di sini kalau 911, di sini nomornya NN2 112. Udah ibu itu telepon, terus ibu itu tanya apa yang aku rasa, apa segala macem. Yang nabrak gue itu anak kecil, bukan anak kecil, anak muda, umur kira-kira 20-an lah, 20 something lah, masih muda. Juga baru 3 tahun tinggal di Belanda. Oh, orang pendatang. Menurut dari cerita dari pihak dia juga lagi banyak pikiran, sekolahnya, apanya segala macem. Jadi dia tidak melihat kiri kanan. Asumsi gue sih dia lagi sibuk dengan apanya gitu sehingga nggak. Tapi udahlah, udah terjadi ya kan.
Tapi tunggu, sorry gue potong. Ya. Dia punya SIM kan? Punya. Dia punya SIM ya? Dia Itu punya. SIM-nya pokoknya lulus di sini gitu kan? Aku kurang tahu deh, tapi itu berkaitan dengan ini. Oh iya. Kade formulir ini. Iya, tapi pokoknya dia SIM-nya SIM Belanda SIM ada. Belanda, Jadi kan harusnya tahu ya prioritasnya mana kalau Harus. yang jelas kalau di sini kasta paling tinggi pejalan kaki. Nah, Kasta iya. paling tinggi. Abis itu yang naik sepeda, naik mobil tuh itu kasta paling rendah istilahnya lo harus dulu Dia yang harus jalan kaki sama yang iya. yang naik sepeda dulu. Oke. Memprioritaskan Iya, itu, oke. ya. Lanjut. Terus Oh ya, terus dia turun dari mobil sih, dia bantu dia tanya, dia bantu, panik juga. Terus sempet gue tanya sama dia, apa kamu nggak ngeliat aku? Aku bilang, aduh maaf, aku nggak ngeliat. Dia bilang gitu. Terus dia bantu juga untuk supaya aku berdiri gitu. Maksudnya dari tempat jatuh tadi, nggak bisa rest aku berdiri. Ini kaki sangat sakit sekali untuk dipijakan. Jadi gue nggak tahu deh saat itu gue kebroken apa nggak, cuma gue sakit banget ini kaki. Terus abis itu sepeda gue dibenerin, maksudnya diberdiriin. Terus gue ambil tas gue telepon anak gue sambil nangis. Itu gue nangis kesel, sedih, sakit. Jadi gue bikin anak gue panik gitu. Itu masih pagi kan. Gue bilang, Orlando, mama ketabrak mobil. Mam, di mana? Di sini. Datanglah dia. Orlando. jauh dari sini? Hah? Jauh? Enggak dekat di sini juga, di Waik sini juga. Oke. Orlando datang, ambulan datang. Jadi Orlando dengan ambulan datangnya bersamaan. Samaan. Kira-kira Ya. berapa lama tuh lo harus nunggu si ambulans? Oh, nggak lama, 5 menit kali. Oh, cepet ya? Cepet. Reaksinya. Oke. 5-10 menit lah, pokoknya nggak lama. Karena Orlando juga datangnya berbarengan sama ambulans. Setelah itu ambulansnya periksa gua, ya itu protokolnya ya. Dia minta izin gua untuk boleh nggak pegang kepala, terus badan apa segala macem. Terus dilihat, menurut dia tuh gua nggak parah yang sampai gua harus diangkut sama ambulans. Terus udah gitu dia sempet ngobrol sama anak gua Orlando, karena Orlando ada di situ langsung kan. Terus tuh Mevrouw bilang, kalau begitu kamu ikut anakmu aja ke House Art. House Art itu dokter untuk Dokter umum lah. ya dokter umum. Dokter umum. Oke. Yang ada di sekitar situ juga, tempat tinggal gua. Terus dari situ tuh gua sama Orlando sebelumnya setelah jelang 2-3 menit 3 mobil polisi datang. Kenapa langsung 3? Aduh, gua nggak tahu. Buat lihatnya 3 mobil 3 aja. Terus yang satu Mevrouw polisi sama satu cowok datengin gua. Terus selebihnya ke Tegenpartij. Oh, oke. Ke Automobilis. orang yang nabrak. Oke. Iya, orang yang nabrak. Iya. Yang gue dengar dari anak gue, dia tuh mesti tiup alat untuk cek alkohol berinflut atau enggak, maksudnya Iya. dia minum alkohol atau enggak. Terus pokoknya dia banyak dites tuh orang. Terus ya sambil ditanya-tanya. Terus 2 polisi yang nyamperin gue, dia juga nanya-nanya gue. Sambil dia kayak bikin proses verbal gitu loh, karena dia juga ngomong sama walkie-talkie-nya lah untuk kasih tahu lokasi kejadiannya atau bagaimana kayak gitu. Terus dia menyimpulkan kalau gue tuh helder tuh kayak gue masih bisa menjawab pertanyaan, masih sadar. Terus nggak lama setelah itu gue ikut anak gue ke dokter umum di dekat situ juga, nggak ada 5 menit juga kita ke situ. Di situ gue sambil bercanda sih sama anak gue, karena anak gue juga 1 kaget, 2 nggak tahu mesti ngapain ya kan.
dalam keadaan panik gitu, gue ngomong sama Orlando, gila ya kita bayar persekering tiap bulan gitu, tapi untuk begini aja kamu mesti ngebopong mama karena gue nggak bisa jalan. Jadi gue tuh digendong dari mobil, sweet. iya. Untung dari anak lu gede ya. Untung gue kecil. Untung lu kecil. Anak gue tinggi tapi ya udahlah, untung kuat lah. Jadi dia tuh ngegendong gue dari pintu masuk sampai ke ruang itunya lah, ruang dokternya lah. Di situ kayaknya udah diinformasiin deh si dokter, makanya dia langsung kasih gua verweis brief, jadi kayak surat untuk langsung rongsen foto. Ini harus difoto. Surat rujukan. Iya, surat rujukan, ya benar. Itu gue mesti pindah lagi, gue mesti riden lagi, mesti pakai mobil lagi ke itu deket juga, cuma ya gitulah prosedurnya. Sampai tunggu Will, Ya. kenapa bukan ambulans yang nganterin lu? Di waktu pas si Mevrouw van Ambulans periksa gua, dia tuh membuat kesimpulan kalau menggunakan ambulans dengan kondisi gua yang pada saat itu akan ada resikonya. Oh, oke. Jadi Nggak menurut semuanya ditanggung. nggak semuanya menurut Asuransi. dia. Jadi menurut dia, oh kamu kondisinya oke nih kalau kamu naik mobil anakmu aja, nggak usah naik ambulans. Kalau naik ambulans kamu mesti bayar lagi ya, kayak gitu. Tapi ya udahlah, gue ngikut aja ya karena dia pikir begitu, dia bilang begitu ya kan. Apa gue mesti ada? Enggak kan? Enggak. Soalnya selama ini juga lu jarang ke dokter juga kan? Enggak. Jadi maksudnya pasti lu masih harus bayar risiko juga kan gitu. Masih, iya. Lain kasus sama gue gitu, karena gue pengguna rumah sakit yang terus-terusan, jadi ya risiko pasti gue udah harus bayar gitu kan, karena gue makainya lebih dari itu kan, untuk kemo, untuk setiap 3 bulan sekali CT scan. Oke, lanjut. Kenapa lu mesti ke dokter umum dulu terus nggak langsung ke si tempat lu ronsen aja atau nggak langsung ke rumah sakit gitu? Kenapa harus ke dokter umum dulu kondisi begini? Itu gua kayaknya house art mesti tahu apa yang terjadi sama pasiennya kayaknya. Karena gue di dokter umum gue cuma ditanya identitas dan dia yang tulis surat rujukan untuk rongsen foto. Rongsen foto. Iya. Itu biasanya dia kirim lewat email kan atau Iya, lu terima kirim lewat email. Iya. Karena langsung di sana gue langsung ditanganin. Dan nggak usah identitas gue nggak ditanyain lagi. Mereka udah maksudnya udah duduk di situ gitu, udah tahu lah. Yang lebih lucunya lagi, sampai di poliklinik untuk rongsen foto, tahu nggak yang bikin foto ini gue siapa? Mevrouw yang telepon NN2, ibu-ibu yang teleponin ambulans. Jadi dia memang orang paramedis. Dia mau berangkat kerja, lewat situ juga. Pas juga, jadi pasien. Karena pas dia sampai di tempat kerjanya, dia cuma ngomong sama resepsi gini, sebentar ada satu ibu-ibu yang datang mau rongsen foto. Oh ya ampun. Jadi pas gue sampai situ, gue kan nggak ngeh ya, maksudnya karena kan panik juga, jadi nggak mengenali muka. Maksudnya gue ngelihat muka tapi inilah maksudnya nggak. Pas temu Frau ngomong, saya yang telepon ambulans untuk kamu. Pas gue lihat lagi, oh ya bener. Terima kasih. Udah langsung ditanganin segala macem. Terus tunggu sebentar ya, karena dokter mau lihat. Sebentar tunggu, terus dia datang lagi. Dia bilang, ibu harus ke rumah sakit besar. Karena poliklinik tidak ada afdeling hips. Ini kebroken, dia bilang. Patah. Ankle, iya patah. Bukan gekneus. Ya gekneus apa sih? Kesleo ya? Kesleo ya, pokoknya cedera lah. Iya, tapi enggak, ini dia bilang patah. Dari rongsen foto dilihat kalau patah. Terus ya udah, gua Orlando dengan
membopong lagi karena nggak ada kursi roda di situ. Membopong lagi sampai mobil, berangkatlah kita ke Gouda. Gouda itu ada rumah sakit besar banget rumah sakitnya. Kroene Ziekenhuis namanya. Kroonhart Ziekenhuis. Bekas warga Gouda. Iya, oh iya. Oh iya benar. Iya. Ya sampai di situ langsung ke Sput. Langsung ditolong, ya bukan langsung ditolong, istilahnya langsung ke Sput, langsung duduk. Nggak lama kemudian dokter datang. Dokter udah mempelajari rongsen fotonya, ya dia tanya-tanyalah sedikit kejadian yang tadi udah gue ceritain. Sama gue cerita juga ke dokter. Terus dia bilang, saya mesti ngobrol sama trauma siruh bahasa Indonesianya apa ya? Iya, dokter bedah trauma ya. Iya ya. Untuk kejadian. Iya, saya mesti ngobrol sama trauma siruh karena krotekan, maksudnya ada istilahnya kemungkinan besar kalau ini dioperasi. Waduh. Takut dong lo. Deg-degan banget gue. Gue belum tahu tuh ceritanya bagaimana sakitnya dioperasi atau bagaimana. Cuma yang gue tahu hips sama operasi itu behandlingnya beda banget. Behandlingnya kayaknya operasi tuh lu dibongkar, lu diinfus, lu acak-acak lah kaki lu ya kan. Itu gue berharap jangan sampai terjadi. Cuma dari penjelasan dia yang gue nggak boleh makan sama sekali, gue dapet obat pain stiller, obat untuk menurunkan rasa sakit gitu. Itu gue dikasih. Terus gue harus pindah ke lounge karena gue harus nunggu lama. Itu semua prosesnya gue jalani. Terus ternyata dokter bilang, mevrouw, toh aku mesti CT scan lagi. CT scan itu kayak rongsen tapi lebih jelas lah, lebih dengan alat yang modern lah. Karena mungkin dari rongsen foto itu belum kurang jelas. Iya, kurang jelas ya. Ya udah, gue ikutin lagi aja prosedurnya, gue CT scan. Nggak lama kemudian tuh dokter bilang, oke, saya sudah bikin janji untuk kamu ke afdeling hips. Berarti terima kasih. Nggak jadi dioperasi. Tuhan, terima kasih. Iya. Itu tuh anak gue tuh ngedampingin semua tuh dari awal sampai akhir. Sampai akhirnya gue pulang sampai rumah, ini udah di hips, pulang sampai rumah, dia ambilin, dia urus ini punya kruk ya, tongkat. Ada instansi di Capelle yang menjual dan juga menyewakan alat-alat. Itu semua udah. Iya. Ini penyewaannya diganti sama asuransi kan? Menurut itu mevrouw tidak, tapi nggak ada salahnya. Semua bon-bon, rekening apa segala macam, lu kumpulin jadi satu untuk deklarasi. Iya. Nah sekarang tanya soal asuransi deh. Situasi kayak gini, jadi yang bayar asuransinya siapa? Maksudnya pihak asuransi lo atau asuransi yang nabrak? Ya. Tindak selanjutnya gua ngebel kantor asuransi gua. Karena gua nggak punya Bijrechtstand Verzekering. Itu support kalau lo ada masalah hukum. Iya kan, kayak yuridis loket itu ya. Iya, benar itu. Karena gua nggak punya verzekering itu, asuransi itu, tapi gue punyanya Inboedel Verzekering dan Aansprakelijkheidsverzekering. Asuransi pertanggungjawaban ya. Iya. Nah, gue ngebel kantor asuransi. Ini gimana nih? Gue ceritain lah sedikit. Terus dia kasih nomor telepon ke aku. Kamu bel ke sini. Dari sini kamu dapat penjelasan lebih lanjut. Nah, ternyata nomor yang aku dapat itu yuridis ya itulah sama seperti
Rijksbijstandverzekering. Juridis Loket dari Iya, Gemeente. Juridis Loket. Bukan Gemeente. Bukan Gemeente, Bukan. Juridis Loket. Itu dia itu dia kantor tapi yang mungkin ada kerjasamanya dengan kantor asuransi aku. Makanya langsung ditolong, langsung ditanyain, terus dia minta aku bikin ini nih. Skade formulir. Jadi Iya. harus mengisi formulir, Harus mengisi, kerusakannya apa aja. Iya, harus mengisi ini. Kerugiannya apa aja. Kerugiannya apa aja. Iya. Juga ini harus diisi 2 partai. Iya. Partai satu aku, partai yang kedua yang menabrak automobilis. Oke. Iya. Iya. Ini jadi ada juga ininya dia sampai kita harus menggambar situasinya. Pokoknya harus sejelas mungkin. Nah, ini berkenaan dengan verzekering. Jadi info ini udah aku ke verzekering aku juga ke verzekeringnya dia. Ini sekarang lagi proses antara verzekering satu dengan verzekering yang satu lagi deal. Pokoknya mereka yang ngurus ya sisanya. Mereka ya. yang ngurus. Jadi antara mereka lah tuh siapa yang bayar gitu ya. kan. Peran polisi dalam hal ini apa? Jadi sebagai yang ikut menyaksikan kejadiannya, harus ikut tanda tangan juga nggak di asuransi? Enggak, dia tuh dia bikin proses verbal aja. Karena satu kejadian menurut gue tuh kejadian gue itu tidak mengganggu lalu lintas pada saat itu. Makanya polisi langsung 3 mobil datang. Itu mungkin satu untuk mengamankan situasi dan kedua yaitu proses verbal. Jadi karena tidak mengganggu lalu lintas ya cuma sebentar kerumunan gitu. Habis itu mereka langsung pergi lagi. Jadi polisi kayaknya menurut gue tuh dia bikin laporan proses verbal doang. Kalau dibandingkan sama situasi di Indonesia nih, Indonesia kan nggak semua orang punya asuransi kayak gini ya, Will. Paling asuransi kesehatan itu juga nggak setiap orang. Semua. Untungnya sekarang ada BPJS gitu ya. Nah, situasi kayak gini seandainya ini terjadi di Indonesia, kebayang nggak? Kayaknya mungkin kalau dalam situasi lu lebih jelas kayak orang ngeliat siapa yang salah kan, lu korbannya ketabrak. Tapi kalau antara mobil sama mobil itu kan galak-galakan siapa gitu ya di jalannya. Kayaknya kalau ini terjadi di Indonesia, udah yang turun duluan tuh hukum masyarakat. Tahu nggak? Kalau misalnya ini kejadian terjadi sama gua gitu ya. Terus itu orang udah dipukulin kali. Kasihan juga ya. Kayak kadang-kadang kan orang bisa sial ya. Iya kan? Wah, pokoknya mereka mukulin dulu, baru proses hukum yang sebenarnya. Iya. Sepertinya ya, gue nggak tahu. Tapi karena gue tinggal di Belanda, terus yang semuanya udah diatur, kayaknya gampang aja gitu. Oke, kamu kesini, kamu urus ini. Udah banyak, udah gampang gitu ininya, protokolernya gitu. Matrekelernya. Iya, udah diatur lah pokoknya. Udah. Jadi gue tinggal ngebel, terus dari situ gue dilanjutin kemana, dari situ gue harus bikin ini. Jadi banyak juga nih, abis gue duduk di sini tuh gue mesti email, telepon, ambil email lagi, terus telepon lagi, kayak gitu antara instansi dan instansi. Tapi ya lebih administratif kan, lu nggak stres. Enggak. Ya bahwa lu akan tanggung jawab sendiri. Enggak. Ada yang bertanggung jawab. Oke. Dan satu lagi gue lupa. Karena kejadiannya ini bertepatan dengan gua mau berangkat kerja, ya kan, itu juga ada sangkut pautnya dengan pekerjaan dan werkgever gua lah, maksudnya bos apa segala itu. Pemberi pekerjaan. Ya, jadi dia juga harus tahu apa yang terjadi dan segala.
ya pokoknya segala macam di bidang pekerjaan gue, jadi dia juga harus tahu kayak gini-gini. Oke. Iya. Jadi gue kontak mereka juga, mereka datang, mereka lihat, mereka ya kayak gitu. Jadi lu cuti sakit nih kan judulnya, disuruh cuti berapa lama, Will? Kurang lebih 6 minggu. 6 minggu. Karena ini hips nggak boleh dipakai untuk jalan. Jadi gue jalannya menggunakan ini, dan ini harus tetap menggantung. Sakit juga sih, pertama-tama kayaknya kayak kram gitu, kayak kesemutan. Pokoknya nggak enak banget deh. Setelah 3 minggu, ini hampir 3 minggu nih. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan gue ganti hips yang bisa jalan, namanya loop hips. Mudah-mudahan ya, doain. Oke, amin. Semoga pemilihannya cepat ya, Will. Iya. Hikmah apa, Will, yang lo bisa dapat dari peristiwa kecelakaan ini? Gue tuh sebenarnya orang yang hati-hati banget ya, itu satu. Kedua, gue juga selalu ngomong sama anak gue ya. Tiap hari gue selalu bilang hati-hati ya gitu. Tapi kok ini terjadi? Menurut gue kejadiannya nggak parah, tapi toh gue mesti istirahat. Dengan keadaan seperti ini ya, selama 6 minggu gue nggak bisa kerja. Walaupun semuanya ditanggung, maksudnya gaji tetap jalan, tapi 6 minggu ini gue istirahat. Hikmah yang gue dapet ya gue tetap harus berhati-hati. Itu nggak boleh lalai deh. Walaupun kita hati-hati, tapi orang lain yang nggak hati-hati, kita kena pehnya. Walaupun nggak parah, cuma hikmahnya ya lu hati-hati deh, tetap hati-hati, tetap alert. Itu sih yang gue ambil. Dan ya yang satu lagi ya gue istirahat total. Lu diwajibin istirahat sama Tuhan. Iya. Karena mungkin selama ini lu udah capek juga, minta cuti belum tentu dikasih ya. Lu tahu ceritanya. Satu lagi, kerja di panti jompo itu kita tuh weekend wajib. Walaupun tidak setiap weekend, tapi weekend itu kita wajib. Sabtu Minggu kita kerja. Terus udah gitu ada Avondins, piket malam ya, tugas malam. Itu juga wajib. Terus hari-hari besar seperti Christmas, Paskah, terus di Belanda kan ada hari-hari besar seperti Koningsdag, hari Raja lah, hari Raja, hari Ratu. Terus ada apa lagi sih? Pinkstern itu apa sih? Iya, Pentakosta. Terus pokoknya banyak hari-hari besar yang itu kita orang-orang mau pada libur enak menikmati, kita harus kerja. Karena kita nggak mungkin dong ninggalin itu jompo terbengkalai, nggak bisa. Iya. Jadi ya gue milih pekerjaan ini ya karena ya gue udah tahu resikonya. Hari-hari besar lu kerja, weekend lu kerja. Jadi kalau ada, contohnya kita kalau mau ketemuan, arisan atau apa, mesti lihat jadwal dulu nih. Wah, ini tukeran lagi. Wah, ini mesti kayak gitu ya. Pilihan. Iya. Semoga cepat sembuh ya, Will. Dan amin. Nikmati cuti yang diberikan Tuhan, walaupun caranya agak apa sih? Iya. Tapi semoga, ya nikmatin. Semoga inilah pokoknya cepat bisa jalan normal lagi ya. Iya.